Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih sahabat Fokus Kimia? Kita jumpa lagi. Hari ini kita akan membahas soal KSM Kimia untuk tingkat kabupaten tahun 2021 ya. Jadi duluan kebahas yang 2022-nya, baru kita bahas yang 2021. Seharusnya kan 2021 dulu. Oke, kita mulai saja ya, biar cepat dan waktunya juga singkat. Kita mulai dari soal nomor 1. Dalam Quran surat Yasin ayat 40 sekian. Intinya di sini bahwasanya apa sih di sini? Karakteristik atom yang konsisten dalam menjalankan perintah Allah dari pernyataan di atas gitu. Jadi mungkin setiap komponen dalam atom itu punya tugasnya masing-masing gitu ya, berada pada posisi tertentu. Kira-kira begitulah gambarannya. Dan ini ada beberapa statement, ada 5 dan pernyataannya yang benar maksudnya gitu ya. Konsisten di sini artinya pernyataan ini benar gitu. Oke, coba kita lihat statement 1. Setiap bilangan kuantum utama menunjukkan garis edar atau lintasan dengan inti atom berada pada pusatnya. Ini kan kalau kita lihat ini mengacu kepada model atom Niels Bohr ya. Ini model atom Niels Bohr di mana inti atom itu bermuatan positif dan dikelilingi oleh kulit dengan lintasan tertentu, di mana elektron itu pada lintasan tertentu itu punya energi tertentu juga gitu ya. Oke, sebentar, ini kenapa tidak keluar? Oke, kita gambar dulu ya model atom Niels Bohr-nya, di mana inti atom itu bermuatan positif dan ada neutron yang bermuatan netral ya. Jadi saya gambarkan partikel positifnya di sini untuk yang netralnya ya. Ya, ini ilustrasi saja, jadi nggak mungkin berdempetan seperti ini ya posisi untuk si protonnya. Intinya di sini ada proton dan neutron gitu, dan dikelilingi oleh kulit ya. Ini soalnya gambar lonjong, nggak bulat ya. Nah, ini kulit pertama, ini kulit kedua, dan ini kulit ketiga. Anggap aja seperti itu ya. Dan di setiap kulit ini ada elektron ya. Jadi kulit pertama ada 2 elektron dan seterusnya. Artinya setiap elektron itu berada pada tingkatan energi tertentu yang mana ini merupakan lintasannya gitu. Oke, ini teori Niels Bohr. Jadi kalau kita lihat di sini untuk statement 1, setiap bilangan kuantum utama menunjukkan garis edar atau lintasan dengan inti atom berada pada pusatnya. Ini benar ya. Jadi bilangan kuantum utama ini kan KLM ya gitu. Kalau misalkan kita mau nulis dalam lambang bilangan kuantum utama, jadi KLM N dan seterusnya itu merupakan garis edar atau lintasan dengan inti atom berada pada pusatnya. Ini benar. Yang nomor 1 itu adalah benar ya statementnya. Benar ya. Oke. Terus katanya di sini elektron dalam lintasannya tidak menyerap atau memancarkan energi karena tiap lintasan mempunyai tingkat energi tertentu. Itu benar. Artinya mereka stabil mengitari lintasan ini, baru akan mengalami efek ketika kita berikan energi dari luar. Dia menyerap energi dan mengalami eksitasi, kira-kira seperti itu. Jadi dia stabil di setiap lintasannya. Jadi jawaban nomor 2 juga benar ya. Terus kalau kita lihat yang nomor 3, gaya sentrifugal yang menarik elektron menjauhi inti dipengaruhi oleh kekuatan proton menarik elektron. Mungkin kalimatnya agak berbelit-belit, sebenarnya ini kan nomor 3 untuk membantah teori Rutherford ya. Artinya kenapa elektron itu kok nggak jatuh ke dalam inti, padahal kan inti bermuatan positif, sedangkan elektron negatif seharusnya kan ada gaya tarik dan terjatuh ke inti. Tapi karena adanya gaya sentrifugal, ibarat kita mengikat bola dengan tali terus kita putar ke atas. Kalau putarannya kencang, sentripetal ya, itu berarti kan bola nggak akan jatuh gitu. Nah, jadi kira-kira gambarannya begitu untuk gaya sentrifugal ya. Artinya di sini tidak mungkin elektron itu terjatuh ke dalam inti walaupun mereka ada gaya tarik gitu. Oke, jadi jawaban nomor 3 juga benar ya. Terus nomor 4, elektron-elektron bergerak menurut garis edarnya secara bebas pada lintasan yang berbeda tanpa melibatkan perubahan energi. Ini yang agak konyol, artinya elektron itu dia melintasi kulitnya sendiri dengan tingkat energi tertentu. Artinya dia nggak mungkin berpindah secara bebas tanpa ada pemberian efek dari luar. Jadi statement 4 ini kurang tepat ya. Bergerak secara bebas itu kurang tepat. Dan nomor 5, kalau kita lihat inti atom dikelilingi elektron-elektron yang bergerak pada lintasan yang tanpa energi yang cukup tidak dapat berpindah lintasan.
Artinya mereka pada lintasan tertentu yang mana jika nggak ada energi yang cukup, misalkan diberikan cahaya dari luar berupa foton, jadi kalau energi yang nggak cukup, tidak mungkin untuk kita bisa memindahkan elektron ini ke tingkat yang lebih tinggi ya. Misalkan mungkin pinginnya elektron ini pindah ke depannya gitu, nah pindah kemari, itu kan berarti dia harus menyerap ya, menyerap atau mengabsorb, menyerap energi ya, energi yang mana nanti dia bakal pindah ke kulit selanjutnya kemari, dan kondisi ini kan biasanya tidak berlangsung lama ya, dia bisa kembali lagi. Nah, saat si elektron ini kembali lagi ke bentuk semulanya, itu mengalami yang namanya emisi ya, artinya dia akan mengemisi kembali energi yang diserap tadi gitu. Oke, baik, jadi jawabannya nomor 5 ini juga benar ya. Oke, sorry ini agak serak-serak basah. Jadi jawabannya 1, 2, 3, dan 5. Maka jawabannya itu adalah B ya. Oke, jadi nomor 1 jawabannya B, 1, 2, 3, dan 5. Kita lanjut nomor 2 ya. Untuk nomor 2 di sini ceritanya tentang apa nih? Allah menciptakan segala sesuatu di bumi ini dengan berbagai manfaat untuk manusia. Sekian. Ada asam organik, rumusnya RCOOH dengan massa 1,53 gram. Dan dapat dinetralkan oleh NaOH. Maka jumlah atom karbon pada asam organik tersebut sama dengan jumlah rukun. Nah, otomatis kita harus tahu dulu sholat jenazah ini berapa rukunnya, umroh berapa, sholat Jumat berapa, haji berapa. Oke, mungkin kita bahas dulu bagian rukunnya ya. Nah, ini saya cari di internet gitu. Jadi kalau misalkan sholat jenazah itu rukunnya ada 7. Nanti koreksi jika saya salah ya. Ada 7. Apa-apa saja saya udah catat ya, niat dulu ya, habis itu berdiri, terus takbir ya, takbir, nanti koreksi ya di kolom komentar. Terus kita membaca Al-Fatihah ya, Al-Fatihah, terus sholawat, terus kita mendoakan jenazahnya ya, berdoa, dan yang terakhir adalah membaca salam ya, salam. Oke. Nah, ini ada 7 semuanya. Dan untuk umroh itu ada 5. Jadi niat ya. Yang pertama niat itu ihram. Ihram terus tawaf ya. Tawaf. Terus ada sa'i. Terus ada tahallul. Tahallul habis itu tertib. Nah, ya, tertib. Nah, kalau sholat Jumat itu ada 2. Ini saya juga lihatnya kebanyakan rukun khutbah gitu ya. Tapi ini kalau kita lihat rukunnya rukun sholat Jumat gitu, berarti udah pasti cuma ada 2, yaitu ya sholat ya pastinya, dan khutbah ya, adanya khutbah gitu. Nah, kalau haji itu ada 6 ya, haji ada 6, itu sama juga seperti umroh, ada niat, ada ihramnya ya, terus ada wukuf ya, wukuf, terus ada tawaf ya, ini ya saya lupa pelan nih, tawaf. Terus ada sa'i juga sama tahallul, terus yang terakhir adalah tertib teman-teman ya. Oke, jadi ada 6. Nah, sekarang kita mencari jumlah atom karbon di asam organik ini dan kira-kira bakal cocok dengan yang mana gitu, 7, 5, 2, atau 6 gitu ya. Oke, kita tinggal buat saja reaksinya dulu. Yang pertama yaitu RCOOH, itu kan dititrasi dengan NaOH ya. Berarti kalau dititrasi dengan NaOH, biasanya kan asam karboksilat yang satu gugus COOH-nya itu hanya monovalen ya, artinya 1 H+ saja yang dilepas. Ini berarti jadinya nanti RCOONA ditambah H2O ya gitu ya. Dan di sini informasinya adalah RCOOH-nya 1,53 gram. Berarti untuk NaOH-nya sendiri 30 mili dengan konsentrasi 0,5 molar. Ya, sehingga untuk kita bisa menebak kira-kira di sini bakal berapa atom C-nya, otomatis kita harus tahu dulu MR dari RCOOH-nya. Berarti di situ kan nanti kita bisa nebak rumusnya apa gitu ya. Untuk mencari MR massa sudah ada, kita cari mol dari NaOH-nya. Berarti mol si NaOH tinggal kita kali aja molaritas kali volume. Berarti di sini 30, biar konsisten saya tulis konsentrasi dulu lah ya. Berarti 0,5 dikali dengan 0,03 ya, karena kan dalam liter, jadi kita bagi 1000, dan ini jadinya adalah berapa nih, 0,015 ya mol.
Oke, terus kita bisa cari mol si RCOOH-nya. Kebetulan koefisiennya sama-sama 1 nih. Berarti sama aja, molnya yaitu 0,015 mol. Ya, kita bisa langsung cari MR. MR dari RCOOH yaitu massa kita bagi MR. Kalau bagi MR dibagi mol maksudnya. Ya, kita bagi dengan mol, berarti di sini massanya 1,53, kita bagi 0,015. Dan setelah saya cari dapatnya 102. Ya, ini kita harus cocokkan kira-kira alkil di belakang ini berapa banyak sehingga nanti waktu kita cari MR-nya sama dengan 102. Saya udah coba cari ya. Ternyata di sini R-nya harus ada 4 atom C untuk mencapai 102. Kita coba gambar saja ya biar kita bisa lihat gimana sih bentuknya gitu. Oke, berarti setelah saya cari di sini CH3, CH2, CH2, CH2 dan di sini COOH. Nah, gitu. Coba kita cek aja berapa jumlah atom C-nya. Di sini berarti untuk C-nya itu ada 5 ya. 1 2 3 4 5. Sorry, ini salah ketik ya. Di sini 5. Untuk hanya sendiri 10 ya. Kalau kita lihat di sini kan ada berapa nih? 5 tambah 5 jadi 10 ya. Berarti O-nya ada 2. O-nya ada 2. Ya, kita tinggal cek saja berarti MR-nya bakal berapa nih? Berarti sering lompat begini ya. 12 kali 5 tambah 10 tambah 16 kali 2 ya. Ini jadinya kalau di total jadinya 102. Ya, ternyata benar. Dan di sini C-nya harus 5. Maka jawabannya adalah B, yaitu umroh ya. Oke, gimana kira-kira? Bisa ya semua? Oke. Bisa ya semua ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3 ini lumayan ngaco ya. Apa sih yang ngaco? Kita cerita dulu deh. Allah Subhanahu wa taala menciptakan unsur yang berbeda dengan jenis dan sifat yang berbeda. Jadi ini ada unsur 5 buah ya. Ada P, Q, R, S, T dan dikasih tahu jari-jari atomnya sekian, energi ionisasinya sekian, kerapatannya juga sekian. Data ini adalah data dengan nilai yang nyata gitu ya. Jadi ini bukan direkayasa angkanya, nyata, dan saya coba kepo, searching dan mencari tahu sebenarnya unsur P, Q, R, S, T ini apa gitu. Jadi penasaran. Dan setelah saya coba cari dari unsur yang disediakan, ternyata pertanyaannya jadi salah gitu. Maksud saya gini. Di antara logam di atas, pasangan unsur manakah yang paling mudah membentuk ikatan ion beserta alasannya? Jadi kan kurang logis ketika kita ingin membentuk ikatan ion, tapi yang ditanya pasangan logam gitu. Jadi saya lebih tepatnya ini bukan logam mungkin ya. Kalau saya pribadi maksud dia mungkin di antara unsur gitu. Di antara unsur di atas, pasangan unsur manakah yang paling mudah? Karena semua ini bukan logam. Ini kan seolah dia memvonis semuanya logam. Ada yang bukan logam gitu. Nah, jadi kan kalau secara umum kita mengingatnya ikatan ion itu kan ikatan antar unsur yang logam dengan yang non logam, kan biasanya seperti itu. Oke, nah kalau kita lihat di sini ya, sebenarnya untuk membentuk ikatan ion itu dipastikan ya energi ionisasinya itu, selisih energi ionisasi antar dua unsur itu harus besar pastinya ya. Kita disclaimer dulu, untuk ikatan ion itu kan pada umumnya itu selisih energi ionisasi itu harus besar ya, besar, tapi dengan catatan tidak satu golongan gitu. Artinya kan kalau misalkan nanti ada unsur golongan 1A misalkan, periode 1 dengan periode 2 dengan periode 5 itu kan energi ionisasinya pasti berbeda, selisihnya jadi besar juga gitu. Jadi asumsinya selisih EI-nya itu besar, tapi tidak satu golongan. Nah, tidak satu golongan ya. Walaupun teori disclaimer saya ini tidak bisa dipakai di seluruh kasus, cuman setidaknya gambarannya ada gitu ya. Nah, kenapa saya bilang seperti ini? Karena statement ini bisa mematikan jawaban A dan D gitu ya. Untuk yang A, P dan Q, karena energi ionisasi keduanya paling kecil gitu. P dan Q ini kan selisihnya sangat dekat. Jadi biasanya kalau
ikatan ionik untuk yang logam itu kan energi ionisasinya lebih kecil dibandingkan non logam untuk satu periode, biasanya kan seperti itu. Ini kan sangat dekat sekali nilainya. Jadi P dan Q ini sudah kita anggap salah ya, kemungkinan besarnya salah gitu. Oke, terus yang S dan T coba lihat. Ini kan juga nilainya terlalu dekat ya. S dan T 1140, 1280 untuk energi ionisasinya. Dan ini terlalu dekat, saya rasa ini tidak cocok dianggap sebagai ikatan ionik gitu ya. Maka S dan T juga pasti salah seperti itu. Nah, di sini tersisa Q dan R dan satu lagi Q dan T. Nah, Q dan T. Jadi Q dan R, Q dan T. Sebenarnya kalau dilihat-lihat sih jawabannya pasti Q dan T gitu ya. Q dan R ini kan juga lumayan dekat. Tapi saya ingin mengajak kalian semua untuk menebak sebenarnya unsur yang sebenarnya ini apa gitu ya. Ya, saya coba riset kecil ya. Jadi saya coba mencari data realnya sebenarnya si unsurnya ini apa gitu ya. Jadi kan kita pingin pembuktian kan juga nggak masalah ya. Oke, wah tidak bisa di enter ya, harus pakai ini ternyata. Ya oke, ini saya dapat. Nah di sini coba kita lihat ya. Ini ada data. Ini coba kita buka dulu. Ya, di sini saya dapat referensi. Ada beberapa unsur 1A, litium, sodium. Litium itu Li, sodium itu Na ya. Di sini untuk density-nya untuk litium 0,53, untuk sodium itu 0,97 ya. Kalau kita lihat tadi ya mendekati ya, di sini kerapatan untuk P ini berarti litium ya. Jadi unsur P itu sebenarnya litium. Dan untuk Q itu adalah Na gitu ya. Jadi karena di sini density-nya 0,97. Terus apa lagi yang bisa kita ambil di sini? Atomic radius-nya untuk litium 1,52, untuk sodium 1,86. Ya, cocok ya berarti. Untuk ionisasinya juga saya sudah cek di sini kayak cocok nih. Litium 520, sodium 496. Iya, cocok ya. Berarti ini Li dan Na. Berarti kan logis ini pertanyaannya bukan di antara logam, tapi di antara unsur. Karena kalau kita lihat ST, jawabannya unsurnya juga berbeda, tidak logam gitu. Oke, coba kita lihat ST itu apa. Ternyata waktu saya searching dapatnya itu di halogen, teman-teman ya. Saya coba cari referensi. Sorry, ini dulu ya. Ya, untuk nah ini ya. Sini coba bisa saya buka nggak nih? Oke, di sini saya coba mencocokkan jari-jarinya. Untuk jari-jari S dan T, jari-jari si S itu 115. 115 itu jatuh ke BR ya, mendekati. Dan 99 ini adalah si Cl ya sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di sini Cl. Oke, jadi ini yang agak besar ini si BR ya. Untuk si T ini adalah Cl. Dan saya juga sudah coba cek energi ionisasinya dan cocok ya. Ada nggak ini? Oh ini dia nih. Ya sebenarnya pembuktian seperti ini biar kita bisa lihat kenyataannya seperti apa ya. Kita paste. Oke, ini coba kita lihat ya. Ini kayak kabur nih. Ya, di sini untuk BR 1140 cocok ya. Untuk si CL 1251 agak sedikit berbeda, cuman mendekati ya. Ya, berarti untuk ikatan ion bisa PS, PT, QS atau QT ya. Jadi jawaban yang paling mungkin itu QT. Dan R ini saya capek nyari, nggak tahu ini unsurnya apa gitu. Nanti coba kalian tes cari aja gitu ya. Apa? Entah selenium. Saya nggak dapet, udah coba cari referensinya. Oke, berarti di sini jawabannya Q dan T yang paling mungkin ya, yaitu si C. Coba kita lihat statement C apa. Karena selisih energi ionisasi pertamanya tertinggi, ya ini lumayan tinggi ya, walaupun tidak tinggi-tinggi sekali, karena kan 178 dengan ini juga lebih tinggi, tapi saya nggak tahu R ini apa. Jadi 496 dengan ini lumayan jauh itu jaraknya, sehingga memudahkan terbentuknya ikatan ion. Nah ini sudah benar ya. Oke, jadi jawabannya C teman-teman. Ini dikoreksi ya, untuk di sini bukan logam tapi unsur. Oke, kita lanjut lagi ya untuk apa lagi nih selanjutnya.
Kita lanjut untuk soal nomor 4 ya. Ilmu penerbangan sudah dipelajari oleh ilmuwan muslim sejak abad ke-9 dan digunakan sebagai acuan oleh ilmu barat saat ini dalam pengembangan pesawat dan roket. Bahan bakar roket mengandung pentaboran yang sangat reaktif terhadap oksigen. Pembakaran pentaboran akan menghasilkan boron trioksida. Nah, ini boron trioksida kadang dia disebutnya diboron gitu ya. Jadi ada dua tipe nama. Mungkin karena gini, B2O3 tidak ada BO3 gitu. Jadi B2O3 itu dianggap B2-nya mono dan tidak disebut ya. Kali seperti itu. Karena boron trioksida kalau kita nggak sering membaca tentang boron, itu kita bakal nulis BO3 ya kan. Karena di sini kan boron trioksida BO3 gitu, padahal kenyataannya boron trioksida itu adalah nama lain dari diboron trioksida gitu. Nah, jadi di sini reaksinya dulu kita tulis ya. Reaksinya di sini berarti apa nih reaksinya? Berarti sini aja lah. B5H9 itu kan dibakar ya. Dibakar hasilnya adalah B2O3 ditambah dengan H2O ya, yaitu air. Ya, kita tinggal setarakan dulu reaksi ini. Kalau kita setarakan ini karena posisinya ganjil ya. Di sini juga genap ganjil, saya buat 2 aja di sini biar jadi genap. Ini B-nya udah 10 ya. Berarti di sini 5, H-nya di sini udah 18, berarti di sini 9. Sehingga O-nya di sini 12 ya. Kenapa 12? Karena kan di sini 15 tambah 9 jadinya 24 ya. Oke, yang ditanya apa sih di sini? Entalpi pembakaran dalam kilojoule, seharusnya kilojoule per mol ini karena masih ada notasi minusnya, yang dihasilkan per gram pentaboran dan ilmuwan muslim yang pertama kali membuat alat penerbangan. Nah, referensi yang saya cari untuk ilmuwan muslim yang membuat alat penerbangan itu adalah Abbas Ibnu Firnas. Untuk Khawarizmi ini di bidang matematik ya, nanti dikoreksi kalau saya salah. Nah, ini di bidang matematika MTK. Oke. Ya, berarti di sini kan ditanya entalpi pembakaran ya. Entalpi pembakaran dari ini kita bisa gunakan entalpi pembentukan. Di sini kan ada data pembentukan dari boron trioksida. Airnya sudah ada juga pembentukannya dan pentaborannya juga sudah ada entalpi pembentukannya. Nah, gimana caranya kita mencari delta H reaksi ini? Itu kita ingat kembali bahwasanya jika datanya entalpi pembentukan, maka delta reaksinya adalah sigma delta HF produk ya. Produk atau kanan kurang kiri lah ya, paling mudahnya sigma delta HF reaktan ya, begitu ya caranya. Oke, berarti gimana nih untuk si B2O3 ini kan sebelah kanan ya, sebelah produk itu datanya sudah ada delta HF-nya, tinggal kita masukin saja. H2O juga sudah ada, untuk B5H9 juga sudah ada, kita tinggal masukin aja nih. Berarti bagian produk apa aja? 5 ini kan ya, 5 dikali min 1263,6 tambah H2O nya berarti 9 dikali min 285,8. Kita tutup kurung dan kita kurang B5H9 nya berarti 2 dikali 73,2. Untuk oksigen kita tidak perlu masukin ya. Kenapa? Karena unsur bebas itu entalpinya pasti 0 ya. Nah, jadi di sini untuk B5H9 nya sudah ada di sini nilainya. Nah, tinggal masukin aja. Ya, kalian tinggal cari aja ini biar supaya cepat ya, biar nggak kelamaan. Ini saya udah cari dapatnya min 9036,6 ya, kilojoule per mol. Tapi perlu kalian ingat bahwasanya ini nilai delta H saat koefisiennya 2 untuk B5H9. Tapi permintaan soal maunya per gram pentaboran. Kita cari dulu molnya berapa untuk 1 gram ya. Ini MR-nya udah saya cari ya, si pentaboran. Ini MR-nya udah saya cari. Ini kan rumusnya tadi ini ya. B5H9 ya. MR udah saya cari, itu dapatnya adalah 63. Nah, 63. Berarti kita cari mol dulu. Mol si B2H berapa sih? Kok B2H? Sorry. B5H9 ya. B5H9 sama dengan massa kita bagi dengan MR. 1 dibagi dengan 63 dan setelah saya cari dapatnya 0,0158 mol ya gitu. Nah, artinya untuk 2 mol delta H-nya segini, untuk segini molnya delta H-nya berapa gitu. Jadi kalau
dalam kilojoule kayaknya mustahil karena masih ada notasi negatif. Berarti kita langsung bandingkan saja biar cepat ya. Berarti di sini gimana nih? Saya potong dulu. Berarti kalau dia 2, maka entalpinya adalah min 9036,6. Artinya kalau 0,0158 maka delta H-nya bakal berapa? Kan gitu ya. Nah, tinggal kali silang saja, berarti min 9036,6 kali 0,0158 kita bagi 2, dan setelah saya cari itu dapatnya min 71,389. Ini berarti kilojoule per mol gitu ya. Oke, maka jawabannya adalah D ya. Karena tadi untuk yang ilmuwan menemukan alat penerbangan itu adalah Abbas Ibnu Firnas ya. Oke, saya rasa nggak ada masalah untuk yang ini. Kita lanjut terus ya. Soal nomor 5. Nah, ini seru sekali ya. Al-Quran menjelaskan dalam salah satu ayatnya, waladzi khalaqalakum ma fil ardi, dan seterusnya. Ayat ini menunjukkan bahwa semua ciptaan Allah dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk kebaikan. Oleh karena itu, tanah gambut yang mengandung asam humat pun juga dapat digunakan untuk mensintesis nyawa grafena. Jadi tanah gambut ya, biasanya kan grafena turunan dari karbon, biasanya untuk sesuatu yang memang punya banyak karbon gitu. Tapi tanah gambut pun juga bisa dipakai. Nah, kita bisa lihat struktur grafena seperti ini dan struktur grafena oksida bentuknya seperti ini. Jadi grafena itu beda ya dengan grafit ya, atau turunan karbon lainnya. Grafena ini dia berbentuk lembaran yang sangat tipis ya. Artinya beberapa layer aja gitu lembarannya. Jadi tidak berlapis-lapis. Kalau misalkan grafena yang berlapis-lapis itu ada yang namanya reduced graphene oxide. Jadi untuk grafena oksida sendiri ini bentuk dari grafena yang teroksidasi penuh. Nah, kalau kita lihat di sini, fungsionalisasi permukaan grafena menjadi grafena oksida dapat meningkatkan kelarutannya di dalam air. Ini udah cukup jelas. Bentuk grafena ini kan tidak ada gugus aktif yang membuat dia punya polaritas gitu. Jadi saat teroksidasi ada karboksilat, ada epoksi. Ini kan sedikit banyaknya meningkatkan polaritas, dan makanya di sini kelarutannya dalam air itu meningkat ketika sudah menjadi grafena oksida. Jadi ingat ya, bentuk grafena itu kelarutan dalam airnya lebih kecil dibandingkan grafena oksida. Karena kan di sini ditulis grafena menjadi grafena oksida meningkatkan kelarutannya dalam air ya. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya bentuk dari grafena itu sendiri ini kan sistem dengan atom karbonnya itu sp2 semua kalau kalian perhatikan. Ini sp2. Paling ujung aja kita lihat ya di sini. Ini kan masih ada atom H di sini ya. Berarti kan H itu ini kan ada 3 cuping ya. Kalau kita buat orbital hibridanya 1, 2, 3. Ini kan berarti sp2. Dan kalau kalian perhatikan semuanya memiliki orbital hibrida sebanyak 3, sehingga semua struktur ini atom C-nya itu sp2. Tapi ketika fungsionalisasi menjadi grafena oksida, itu ada beberapa sisi atom C yang berubah hibridisasinya. Contoh di sini nih, di bagian epoksidanya. Ini kan berarti ada 4 cuping orbital hibrida, berarti di bagian sini sp3 gitu. Nah, jadi sudah tidak semua sp2 lagi. Ya, kita lihat pernyataan berikut yang benar ya. Manakah yang tepat dan Al-Quran surat dan ayat berapakah tertera di atas? Oke, jujur kalau saya mungkin posisinya sedang menjawab soal ini, mungkin saya bingung ayat berapa. Tapi kita bisa pacu di bagian kimianya ya. Kalau kalian memang hafalannya bagus, kalian bisa langsung tahu ayat ini adalah surah Al-Baqarah ya kan? Ayat 29. Oke, kita lihat fungsionalisasi grafena menjadi grafena oksida menyebabkan terganggunya ikatan sp2. Ini sangat benar sekali ya. Karena yang awalnya sp2 semua udah malah ada sp3-nya. Grafena oksida memiliki sifat hidrofili, sementara grafena bersifat hidrofobia, kurang lebih begitu ya. Walaupun tidak benar-benar menyukai air banget si grafena oksidanya, karena kan masih ada sisi cincin benzennya di sini. Ya, setidaknya statement ini bisa dianggap lumayan benar ya. Karena ngapain kata-kata ini disebut gitu? Fungsionalisasi permukaan grafena dapat meningkatkan kelarutannya di dalam air gitu ya. Berarti nomor 2 benar. Nomor 3, grafena memiliki sifat elektronik yang unggul dan sangat dipengaruhi oleh orbital P. Jadi pada orbital PZ
atau P yang lain, itu kan pastinya ada elektron pi ya. Jadi sebenarnya elektron pi dari ikatan rangkap yang terkonjugasi ini itu membentuk muatan elektron yang saling berpindah-pindah, sehingga sebenarnya struktur grafena ini konduktivitasnya lebih baik dibandingkan grafena oksida. Ya, jadi nomor 3 juga benar, sedangkan nomor 4 grafena oksida tersusun dari berlapis dengan komposisi karbon, nitrogen, oksigen, dan hidrogen. Di sini hidrogennya justru tidak ada ya. Jadi jawabannya itu pasti A ya. Oke, kita ke but nomor 6. Di sini ada bagian terintegrasinya yang saya juga agak macet ya. Nanti dikoreksi kalau salah. Dalam surah Al-Fatir ayat 27 Allah berfirman, ini ayatnya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan warna-warna yang menambah keindahan alam semesta. Fenomena terjadinya warna di alam semesta berkaitan dengan proses eksitasi elektron dari berbagai atom dan sebagainya. Ini adalah grafik dari energi ionisasi atom Na ya ceritanya. Atom Na atau natrium. Nah, ini ya natrium. Jadi ceritanya tentang natrium. Kalau kita lihat tren energi ionisasinya di sini kan agak jauh gapnya di ionisasi kedua. Ya, kenapa? Karena sebenarnya kan Na itu sendiri hanya ada elektron valensinya 1 ya. Jadi Na nomor atom 11 berarti kan 1s. Sebentar ya. Mungkin nanti saya mau menggambar di sini ya. Jadi jangan saya coret di sini, Deng. Di sini aja di sebelahnya. Oke, berarti Na itu 11 ya. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Berarti kan di sini elektron valensinya 1. Makanya pada saat elektron kedua dilepas, berarti kan ini mengambil pada kulit kedua, bukan kulit ketiga lagi. Makanya di sini ada lonjakan energi. Ya, ini sudah jelas ya. Terus kita lihat energi ionisasi pertama logam natrium akan lebih tinggi dibandingkan atom-atom lain dalam satu periode karena atom Na memiliki ukuran yang besar. Di sini sebenarnya saya tidak ada disebut ya, satu periode. Dalam satu periode katanya natrium itu memiliki energi ionisasi yang lebih tinggi. Salah ya. Kenyataannya kan energi ionisasi itu semakin ke kanan dalam satu periode cenderung naik gitu. Kalau saya gambar grafiknya, saya gambar aja lah ya. Biar semua juga bisa mereview kembali. Jadi misalkan ini ada grafik energi ionisasi untuk periode 3 ya, untuk periode ketiga, karena ceritanya kan tadi Na itu berada di periode ketiga. Saya buat dulu unsur-unsur pada periode ketiganya apa-apa saja. Di sini berarti ada si Na ya yang pertama, terus ada Mg, aluminium, terus ada silikon, fosfor, sulfur, Cl, terus yang terakhir ada gas mulia ya. Gas mulianya berarti di sini argon gitu ya. Nah, untuk energi ionisasi sendiri, Na itu kan yang paling terendah ya, paling terendah. Kita anggap di sini posisinya Mg itu lebih tinggi dari Na, tapi Al itu turun ya, jadi tidak naik. Makanya tadi saya bilang dalam satu periode semakin ke kanan pada tabel periodik, energi ionisasi cenderung naik gitu. Nah, kenapa bisa turun? Sebenarnya kan di posisi Mg ini sudah berada pada posisi orbital penuh total, dan pada Al ini kan membentuk subkulit 3p yang hanya ada satu elektron saja. Nah, jadi di sini Si dia bakal naik lagi, P ini naik ya, si S ini berarti turun ya, harusnya turun, Cl bakal naik lagi, terus untuk Ar ini bakal naik banget gitu ya. Ini kalau misalkan kita tarik bentuknya seperti ini ya, naik, naik, turun, naik, naik gitu. Ya, kira-kira gambarannya seperti itu. Nah, di sini untuk si Al sendiri ya, itu yang bagian yang turunnya, yang turun itu di golongan 3A, dan di S itu turun di golongan 6A ya, seperti itu. Kenapa demikian? Untuk yang bagian Mg ini kenapa lonjakannya lumayan tinggi dibandingkan Al? Karena kan di sini subkulit 3S ya, 3S2, dan elektron di sini kan terisi penuh ya elektronnya. Nah, untuk yang bagian P ini berada di posisi setengah penuh, orbital P. Di sini berarti 3p3, dan setengah penuh itu kan stabil ya. Stabil dan makanya tinggi. Terus ketika di posisi S dia kan terisi lagi satu elektron ke bawah. Jadinya tidak berada stabil setengah penuh orbital P. Nah, Ar kenapa tinggi banget? Karena dia orbital P-nya itu penuh total elektronnya.
Nah, kira-kira seperti itu. Jadi untuk jawaban nomor 1 ini udah pasti salah ya. 1 itu salah, saya salahkan dulu di sini biar tidak terkecoh. Oke, terus kita lihat ke nomor 2-nya. Mungkin untuk bagian integrasinya di akhir ya saya bahas. Kita yang kimianya dulu. Nomor 3, jika diketahui energi ionisasi pertama logam Na adalah 494 kJ per mol, maka dapat ditulis sekian. Nah, ini salahnya di tanda negatifnya. Karena energi ionisasi itu kan energi yang dibutuhkan untuk melepas elektron. Jadi seharusnya di sini bukan negatif ya. Harus endotherm atau delta H-nya itu harus positif. Ya, berarti untuk yang nomor 3 juga salah ya. Saya tandain dulu di sini harus endotherm. Oke, 1-3 salah. 1-3 salah. Berarti jawabannya antara B dan D ya. Kita lihat nomor 5. Pada atom Na terjadi lonjakan nilai energi ionisasi pada pelepasan elektron kedua karena elektron kedua terletak pada kulit yang lebih dekat dengan inti dibandingkan elektron pertama. Benar ya? Karena di sini kan konfigurasi 3s1 ini kulit ketiga. Tapi untuk pelepasan elektron kedua dia mengambil pada subkulit 2p yang mana ini kulitnya itu lebih dekat dengan inti atom Na gitu ya. Berarti untuk nomor 5 ini benar. Wah, kacau ini. Jadi jawabannya antara B dan D. Ya, kita akan bahas integrasinya. Mohon dikoreksi jika saya salah. Oke, di sini nomor 2 adalah dalam ayat tersebut terdapat 2 bacaan izhar syafawi dan 1 bacaan iqlab ya. Di sini ayat yang ini maksudnya gitu. Ya, saya mungkin tulis sedikit materinya dari yang saya catat tadi. Untuk izhar syafawi itu masuk dalam hukum mim mati ya. Jadi saya tulis dulu di sini catatannya. Mungkin ada yang lupa ya. Hukum mim mati itu ada 3 ya. Ada ikhfa syafawi. Saya tulis saja semua. Ada ikhfa syafawi ya, syafawi. Terus di sini mim mati bertemu dengan ba ya, ba. Untuk yang selanjutnya adalah izhar syafawi ya, syafawi. Ini mim mati itu bertemu dengan selain, saya tulis saja di sini selain ba dan mim gitu ya. Jadi selain ba dan mim, misalkan mim mati bertemu selain dari huruf ini, itu masuk ke izhar syafawi. Terus yang mimnya gimana dong? Itu masuknya ke idgham mimi ya. Idgham mimi, di mana di sini untuk mim mati yang bertemu dengan mim. Nah, jadi seperti itu. Kalau misalkan iqlab itu masuk ke hukum nun mati atau tanwin, dan ini untuk yang iqlab sendiri itu nun mati bertemu ba ya. Jadi saya tulis juga di sini iqlab ya, iqlab. Di sini nun mati itu bertemu dengan ba. Nah, gitu. Kita tinggal ngecek aja antara mereka ini mana yang sesuai. Karena di sini dia bilangnya 2 bacaan izhar syafawi, 1 bacaan iqlab. Oke, kita lihat ayat yang tadi. Ya, untuk yang pertama alam tara itu dari alamnya aja sudah ada mim mati dan bertemu dengan ta ya. Ini masuk ke izhar syafawi ya teman-teman ya. Jadi yang bagian ini itu masuk ke izhar syafawi ya, syafawi. Terus mana lagi nih? Kalau kita lihat di sini innallaha ini kan ikhfa ya, ikhfa nun mati bertemu za, mukhtalifa alwanuha wa minal jibali judadum. Ini kan tanwin bertemu dengan ba, ini berarti iqlab ya. Ini masuk ke iqlab. Saya agak kaku ini ya sebenarnya karena nggak pernah mengajar yang begini gitu, mohon maaf ya. Terus selanjutnya wahumru. Nah, wahumru ini kan mim mati bertemu dengan ra ya di sini. Ini juga masuk ke dalam izhar syafawiyah. Iya, ini masuk ke izhar syafawiyah. Sorry, ini nggak lengkap saya tulisnya. Berarti di sini kalau kita lihat untuk si izhar syafawiynya ada 2 dan iqlabnya ada 1. Berarti pernyataan 2 itu benar ya. Oke, 2 benar. Belum bisa kita jawab karena ada 4-nya di tengah ya. Kita harus jawab juga nomor 4. Nah, ini udah masuk ke bahasa Arab. Saya tadi minta bantuan ya.
Dalam ayat tersebut terdapat 4 kalimat fiil dan 4 dhamir ya. Untuk fiilnya di sini yang saya cari ada 3 ya fiilnya. Yang tara ini melihat ya artinya atau memperhatikan. Saya tandain dengan tinta lain lah ya biar mudah kita lihatnya. Jadi yang bagian tara ini masuk ke fiil ya. Masuk ke fiil dan ini artinya itu adalah melihat ya, melihat. Nah, terus di bagian anzala ini juga masuk ke fiil ya. Fiil ini artinya apa nih? Menurunkan ya. Menurunkan. Dan satu lagi yang saya dapat tadi fa'akhrajna ya. Fa'akhrajna ini yang bagian ini. Ini juga masuk ke fiil dan ini artinya menghasilkan ya. Menghasilkan atau mengeluarkan. Mungkin banyak sinonimnya ya. Keluarkan. Oke, nah gitu. Ini jadi ada 3 cuman fiilnya dan otomatis di sini udah pasti salah. Cuma kita buktikan semua. Untuk dhamirnya itu kan kata ganti ya. Dhamir. Dhamirnya saya dapat tadi di sini di sebentar. Ini ya, fa'akhrajna ya. Nah, ini bagian dhamirnya. Nah, terus ada bihi ya. Bihi terus apa lagi nih? Al wa nuha ya. Nah, ini juga dhamir. Dan satu lagi tadi saya dapatnya mana ya? Wanuha ya. Ini juga dhamir ya. Jadi otomatis di sini dhamirnya itu ada berapa nih? Ada 4 ya dhamirnya. Berarti dhamirnya benar ya. Di sini ada 4. Cuman fiil yang salah. Fiilnya itu seharusnya cuman 3 saja ya. Oke, di bagian dhamirnya benar, fiilnya ini yang salah ya. Seharusnya 3. Jadi jawabannya 2 dan 5 ya. Maka D. Ya, jika saya ada salah mohon dikoreksi di bagian 6 ya. Kita lanjut ke nomor 7. Yap, kita lihat nomor 7. Ini agak panjang ceritanya. Di sini katanya itu sebentar nih kabelnya. Energi terbarukan jenis bioetanol dapat dihasilkan dari buah-buahan tertentu sesuai potongan ayat di bawah ini. Ini dia, ada potongan ayatnya. Dari hasil fermentasi limbah kulit nanas dengan bantuan ragi diperoleh bioetanol dengan kadar ini dalam persen volume sepertinya ya, sebagai berikut. Tapi di sini dia pakai persennya persen volume. Bingung juga saya sebenarnya di sini ya. Cuman nggak ada cara lain untuk menjawab ini. Kita harus menganggap kadar ini dalam persen massa. Ya tidak masalah ya, kita pepet aja terus. Katanya gini, asam asetat yang dihasilkan dari oksidasi konsentrasi etanol terendah ya. Dia bilangnya etanol yang terendah. Berarti etanol yang terendah itu adalah di mana tuh etanol yang terendah? Di pojok sini ya. Ini yang paling rendah. Ini kan kadar etanolnya yang paling tinggi di 40 berapa nih, yang paling rendah di sini. Nah, jadi saya tandain aja ini yang dia maksud. Dengan jumlah ragi tertinggi berarti yang warna hijau. Ya, berarti kan cocok nih. Ini yang paling rendah dan ragi tertinggi, yang berarti yang hijau ya. Kemudian ditambahkan dengan 2 mol asam asetat hingga volume akhir 100 ml. Jadi maksudnya kebayang nggak kalian nih? Jadi sebenarnya ada kulit nanas difermentasi dulu sampai menghasilkan etanol. Ya, jadi prosesnya itu kepinginnya si kulit nanas jadi etanol. Tapi di sini maunya si etanol itu dikonversi atau dioksidasi menjadi karboksilat gitu. Kemudian ditambah lagi karboksilatnya. Nah, jadi kita tulis dulu lah peristiwanya apa di dalam sini. Jadi pertama ceritanya ada etanol ya. Dari hasil fermentasi dioksidasi menjadi CH3COOH. Ini pasti dengan oksidasi tertentu ya. Pengoksidasi tertentu lah. Nah, jadi hasil oksidasi ini dari etanol yang terendah tadi dengan konsentrasi 20%, itu produk asam asetatnya ditambah lagi asam asetat. Nah, gitu. Ditambah lagi asam asetat sampai dia volume 100 ml. Yang ditambah itu 2 mol asam asetat. Nah, gitu. Jadi otomatis kan kita harus tahu dulu berapa mol asam asetat di sini, kan gitu. Molaritas asam asetat yang dihasilkan sesuai dengan nomor surat. Nah, nomor surat dari ayat di atas dalam Al-Qur'an. Jadi ingat, molaritasnya itu sesuai dengan nomor surat dari ayat ini. Nah, sehingga nanti kita konversi molaritas itu dengan nomor suratnya yang kita udah tahu di mana surat itu apa gitu. Nah, jadi otomatis kita harus ngafal juga Al-Baqarah itu
nomor suratnya berapa kayak gitu. Jadi untuk yang Anissa itu nomor suratnya berapa? Saya udah cari tadi ya. Untuk Al-Baqarah itu nomor suratnya 2, Anissa itu 4 ya. Untuk An-Nur sendiri itu 24 dan untuk Al-Fatir itu adalah 35. Nah, tugas kita adalah mencari molaritas yang di sini. Kemudian kita cocokkan kira-kira masuk ke surah yang mana gitu ya. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Ya otomatis kita harus tahu dulu sebenarnya asam asetat di sini molnya berapa. Kan nanti kita mau nambah dengan asam asetat yang di sini gitu. Ya, kita mulai dari mencari konsentrasi dari etanol yang ada di sini. Ini kan persennya udah ada. Persen udah ada, MR juga bisa kita cari ya. MR-nya itu adalah 46. Nanti bisa dicari aja MR etanolnya. Ya, seperti itu. Dan di sini udah ada row-nya lagi. Nah, pasti kalian kebayang dong, ada persen, ada row, ada MR. Gimana cara cari konsentrasinya? Ya, caranya adalah seperti ini. Jadi kan molaritas sama dengan 10 kali row kali persen dibagi dengan MR kan gitu ya. Berarti 10 kali row-nya 0,92, untuk persennya 20, kita bagi MR-nya 46. Saya sudah cari dan dapatnya itu adalah 4. Nah ya 4 mol per liter ya. Nah kita ubah ke mol dulu, berarti mol si etanolnya adalah molaritas kali volume. Dimana di sini kan dia diencerkan dengan suatu pelarut sampai volumenya 100. Ya tinggal kita cari aja, berarti 4 kali. Jangan lupa ini volumenya ubah ke liter dulu ya. Berarti jadi di sini 0,1 ya, jadinya 0,4 mol. Oke. Maka otomatis mol asam asetatnya itu otomatis pasti sama. Karena di sini kan koefisiennya sama-sama 1 ya. Berarti jadinya sama aja 0,4 mol. Nah, apa yang terjadi? Kita tinggal tambah aja asam asetat yang dari hasil fermentasi oksidasi etanol ini dengan asam asetat yang ditambah ke dalam campuran tadi gitu ya. Berarti mol CH3COOH total saya buat aja begitu. Maka jadinya di sini 0,4 ditambah 2 jadinya 2,4 mol. Kan gitu ya. Tapi yang kita butuh molaritasnya. Berarti endingnya adalah molaritas dari CH3COOH total. Nah, itu kan jadinya berarti 2,4 kita bagi dengan volumenya 0,1 kan ya tadi. Berarti jadinya di sini 24 mol per liter. Dimana nomor 24 ini merupakan nomor surat dari ayat di atas. Siapakah dia? Yaitu An-Nur ya. Oke, kita gas terus biar makin cepat. Main panjang ini ceritanya. Nomor 8 ya. Udah nomor 7 aja. Udah lumayan banyak tuh. Pak Imam produksi emas murni dari AU dalam larutan sianida berlebih melalui reaksi elektrokimia. Dalam proses elektrolisis digunakan arus sebesar 4 ampere selama 6 jam katanya. Ini I-nya sudah ada, waktunya juga sudah ada ya. Berarti I-nya di sini 4 ampere, untuk T-nya itu adalah 6 jam ya, teman-teman. Apabila Pak Imam menyimpan emas murni hasil elektrolisis selama setahun, berapakah jumlah emas yang wajib dikeluarkan Pak Imam untuk membayar zakat? Ya, kita ingat kembali nisab untuk emas itu jika melebihi dari berapa? Sorry, maksud saya nisabnya itu 85 gram ya, saya cari referensi ya. Nisabnya itu saya cari referensi 85 gram untuk emas. Artinya kan ketika kita menyimpan emas yang melewati batas ini, otomatis kita wajib bayar zakat ya. Dimana untuk kadar emas yang kita zakatkan, kadar zakat emasnya itu saya cari referensi, kita itu membayar 2,5% ya. 2,5% dari 2,5% dari masa yang kita simpan. Artinya kalau lewat dari 85, 2,5%-nya itu wajib kita keluarkan gitu. Ya otomatis kita harus buktikan dulu sebenarnya dari elektrolisis ini berapa massa AU yang terkumpul gitu. Apakah melebihi 85? Kalau tidak melebihi 85 berarti jawabannya pasti A. Tapi kalau nanti melebihi 85 harus kita keluarkan sebanyak 2,5% ya. Oke, kita buat dulu reaksi elektrolisisnya karena kita butuh mol elektronnya, maksudnya koefisien elektronnya.
Ya, kalau kita lihat di sini Bilox-nya untuk si Cn itu kan min 2 ya. Min 1 kali 2 yang ada di sini berarti jadi min 2, maka AU-nya kan plus 2 nih supaya Bilox total 0. Berarti reaksinya itu adalah AU2 plus tambah 2 elektron menjadi AU. Berarti melibatkan 2 elektron ya. Kita mulai dari mencari mol elektron dulu. Mungkin ada yang menggunakan rumus Faraday, terserah. Saya lebih suka rumus yang begini ya. I kali T per Faraday, sama aja sebenarnya. I-nya itu 4, T-nya berapa tadi? 6 jam ya. 6 kali 60 kali 60 ya, harus dalam detik. Untuk F-nya itu tetapan Faraday 96.500 ya. Nah, setelah saya cari dapatnya adalah 0,8953 mol. Oke, ini adalah mol elektron. Kita harus cari mol AU-nya. Berarti kan 1/2 ya. Karena di sini kan 2 koefisiennya, ini AU-nya 1. Kali 0,8953, dan setelah saya cari dapatnya adalah 0,44765 mol. Ya, kita tinggal ubah ke massa AU, berarti mol kali AR-nya, molnya 0,44765, AR-nya udah ada di soal yaitu 197 ya. Setelah saya cari dapatnya adalah 88,187 gram. Otomatis massa ini melebihi nisab. Kita harus wajib mengeluarkan zakat mas ya. Berarti di sini untuk zakat AU-nya ya, zakat dari AU-nya tinggal kita kali saja 88,187 kali dengan 2,5/100 ya. Setelah saya cari dapatnya itu adalah 2,2046 gram yang wajib kita keluarkan. Sehingga jawabannya pasti B ya. Oke, kita kebut nomor 9 ya. Sebentar, kalau kita lihat di sini, oh ini ada referensi ya, ini perlu sekali kita baca. Oke, Allah memerintahkan pada manusia untuk memelihara lingkungan dan kelestarian alam sebagaimana potongan ayat Al-Quran berikut ya. Ini potongan ayatnya, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiyya ya. Kira-kira begitulah ya. Oke, kalau kita lihat para ahli tempurung kelapa yang dianggap sebagai limbah dapat dimanfaatkan sebagai absorben untuk menyerap limbah pabrik maupun limbah rumah tangga bila dimodifikasi menjadi arang aktif dengan proses absorpsi sebagaimana terlihat pada gambar ya. Ya, jadi kita butuh sedikit melihat referensi ya. Saya copy dulu ini. Jadi paling enak memang kita membahas soal itu melihat informasi nyatanya, realnya seperti apa gitu ya. Oke, sorry. Sebentar, ya ini dia. Jadi sebenarnya ya teman-teman, untuk karbon aktif ini pada saat ini kan berarti dari limbah ya, limbah yang memang punya source karbon terus diaktifasi, pertama dibakar dulu ya, dibakar terus diaktifasi menjadi karbon aktif. Itu sebenarnya strukturnya tidak jauh berbeda seperti yang ada di soal nomor 5 ini gitu. Cuman kita tidak mendapatkan struktur yang dalam bentuk grafena, karena grafena ini kan bentuk tereduksi dari grafena oksida. Kita kan di proses perubahan dari sumber karbon menjadi karbon aktif, itu kan proses oksidasi dulu pertama. Artinya kita membakar dulu sumbernya, limbah dari tempurung kelapanya kita bakar dulu menjadi arang gitu ya, terus kita aktifasi karbonnya. Nah, jadi pasti produknya yang kita dapat dalam bentuk oksidanya gitu ya, dalam bentuk oksidanya. Jadi karbon teroksidasi gitu. Nah, otomatis kalau dia teroksidasi, sisi cincin benzena yang memang nonpolar ini kan lebih dominan dibandingkan dengan gugus-gugus samping yang ada di atas gitu ya, lebih dominan. Jadi otomatis sebenarnya strukturnya itu lebih ke nonpolar ketimbang ke bagian yang polarnya. Jadi kalau COOH ini meningkatkan polaritas dari benzenanya. Nah, jadi kalau kita lihat statement di soal ya, bahkan dengan referensi yang saya dapat, bahwasanya meskipun aktivasi karbon di permukaan itu secara generally hydrophobic, maksudnya kan tadi komponen utamanya kan cincin benzena yang banyak sekali dan itu memang sifatnya hidrofobik ya. Tapi maksudnya hidrofobik dan has no polarity. Tapi pada saat
acidic functional group, maksudnya beberapa gugus fungsi yang bersifat asam seperti asam karboksilat ini itu menyebabkan surface dari karbon, maksudnya gini, terbentuknya gugus fungsi yang asam akibat oksidasi pada permukaan karbon, surface karbon, itu juga memberikan polarity pada si permukaan tadi. Ya, walaupun memang efek itu tidak sangat besar ya, tapi setidaknya dia juga punya sifat polar di dalam karbon aktif ini gitu. Nah, jadi kalau kita kembali ke statement di bawah, adanya gaya misalkan ditanya di sini pernyataan yang tepat terkait dengan proses absorpsi ini gitu. Adanya gaya van der Waals dan ikatan hidrogen pada permukaan arah aktif dan absorbat. Nah, ini kita bisa menyatakan ini benar, walaupun memang van der Waals-nya itu lebih dominan dibandingkan ikatan hidrogen atau dipol-dipol yang dihasilkan dari absorbennya gitu ya. Jadi nomor 1 ini benar. Absorbat yang bersifat nonpolar mudah berinteraksi dengan gugus aktif pada arang aktif ini sangat benar ya, karena sebenarnya sifat nonpolarnya itu lebih dominan ya ketimbang yang polar tadi gitu. Oke, jadi nomor 2 ini benar juga. Dan nomor 3, dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan untuk kehidupanmu. Ini kayaknya pingin nyocokin arti ayat di atas terhadap statement 3. Saya sudah coba cari referensi. Kalau yang ayat ini ya, surah Al-Quran potongan ini artinya itu adalah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah tuh Allah memperbaikinya. Saya tulis ya. Jadi arti dari ayat ini adalah dan janganlah ya, dan janganlah kamu membuat kerusakan. Kamu membuat kerusakan di muka bumi ya, fil ard, di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya gitu. Sesudah Allah memperbaikinya gitu ya. Ya, tapi kalau misalkan yang 3 kurang cocok, dan kami telah menjadikan untukmu di bumi keperluan-keperluan untuk kehidupanmu. Ini kan nggak cocok ya, tidak nyambung. Tapi kalau yang nomor 6 benar, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, sama ya. Berarti ini benar nomor 6 ya. Maka jawabannya kan 1, 2, 6 udah mulai terlihat ya. Pasti B jawabannya. Cuman kita buktikan yang lain juga. Molekul organik dengan kelarutan yang sangat baik pada air berikatan kuat dengan arah aktif. Nah, tadi kan kita sudah disclaimer bahwasanya arah aktif ini lebih dominan di nonpolarnya. Jadi molekul organik dengan kelarutan yang sangat baik dalam air ini kan berarti asumsinya polar ya. Jadi kurang tepat untuk yang nomor 4. Nah, nomor 5 ini unik sekali ya. Ikatan ion dan kovalen dapat terjadi antara molekul absorbat dan gugus aktif arah aktif. Ini benar. Gimana cara jelasinnya? Kovalen itu tadi absorpsi untuk sisi aktif yang nonpolar ya. Jadi arah aktif yang nonpolar itu menyerang atau absorbat yang memang bersifat kovalen. Tapi untuk ioniknya itu kita bisa juga mengabsorb ion menggunakan gugus fungsi asam tadi gitu. Jadi gugus fungsi asam yang di sini, nah itu bisa mengabsorb untuk polutan yang memang sifatnya ionik gitu ya. Mungkin dalam bentuk dyes, zat warna yang sudah terresonansi untuk berubah warna pada pH tertentu, mungkin seperti itu. Atau mungkin polutan ion logam kali ya. Ion logam seperti Pb2+, Cd2+ itu kan bisa diabsorb di permukaan di area gugus fungsi COO, karena ini kan O-nya itu punya sifat yang memang bisa menarik ion-ion logam tadi ya, karena ini kan negatif gitu ya. Oke, kita lihat kembali di mana tadi? Yang 5 ya. Jadi nomor 5 ini benar ya teman-teman. Berarti 1, 2, 5, 6 jawabannya. Oke. Wah, panjang sekali ceritanya. Oke, kita lanjut ke nomor 10 ya. Nabi bersabda bla 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 bla, bahwa 2 kenikmatan yang patut disyukuri tetapi banyak dilupakan, salah satunya adalah nikmat sehat. Ini ya, sehat ya.
soha ini sama ini saya nggak tahu ini bacanya apa, faragha ini ya. Tapi kalau yang saya lihat di sini artinya waktu senggang gitu, waktu luang ya. Jadi dan waktu luang di sini ya, waktu luang. Oke. Kelebihan katanya gini, kita harus menjaga kesehatan badan terutama lambung sebagai organ pencernaan. Kelebihan sekresi asam lambung dapat menyebabkan rasa sakit dan perih sehingga dibutuhkan obat antacid. Ini kayaknya sakit mah nih. Baking soda dan magnesium hidroksida sering digunakan sebagai bahan aktif dalam antacid untuk menetralisir sekresi asam lambung. Diketahui massa molarnya sekian. Ya, ini reaksinya ketika antacid yang sudah kita minum dan dia bereaksi dengan HCl di dalam lambung kita. Ya, kira-kira reaksinya begini. Kalau NaHCO3 pasti ada CO2-nya ya, karena di sini kan ada HCO3. Jadi terdekomposisi H2CO3-nya menjadi CO2. Oke, sekarang kita lihat. Berdasarkan hadis tersebut, selain nikmat sehat, nikmat lain yang sering dilupakan adalah nikmat waktu luang. Ini bener ya, sesuai dengan hadis ini ya. Terus nomor 2, baking soda lebih efektif digunakan sebagai antacid dibandingkan magnesium hidroksida karena menghasilkan garam NaCl dan air dalam lambung. Jadi kalau kita lihat sebenarnya baking soda itu kurang efektif karena ada CO2-nya. Biasanya kan kita kalau minum minuman yang bersoda, Coca-Cola atau Sprite dan lain sebagainya, habis minum sering sendawa gitu ya. Akibat CO2-nya dihasilkan dari minuman karbonasinya. Saya ada cari referensi untuk NaHCO3 ini sebenarnya bagus nggak sih untuk kita jadikan sebagai obat sakit mah gitu ya. Saya sudah cari referensi, ternyata berbahaya ya. Kita copy dulu. Kita copy, sorry ini apa nih? Oke, sorry ini makan waktu jadinya. Ya, di sini benarkah baking soda efektif mendarahkan asam lambung? Ternyata tidak ya. Di mana saya baca ya? Ya, mungkin bisa dibaca aja di sini. Baking soda, namun ternyata ada efek lanjutan dari penggunaan baking soda untuk meredakan asam lambung. Baking soda dimasukkan dalam air akan menghasilkan CO2 sehingga menyebabkan air bergelembung dan bergas. Inilah yang membuka LES apa lagi nih? Nanti coba dicari ya, LES itu apa? Lingkar otot yang berada di bawah kerongkongan dan membuatmu bersendawa. Sayangnya membuka LES juga dapat membuat isi perut naik ke kerongkongan. Ya, ini bisa dibaca saja. Yang mana intinya karbonasi dari NaHCO3 itu tidak baik ya, tidak efektif. Maka nomor 2 ini udah pasti salah ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 3-nya. Dengan massa yang sama, magnesium hidroksida lebih efektif untuk menetralisir asam lambung dibandingkan baking soda. Ini pada massa yang sama, artinya sama-sama 1 gram kalau kita buat ya. Saya udah coba kita cari dulu. Kita buat masing-masingnya 1 gram gitu ya. Untuk NaHCO3 itu MR-nya sudah saya cari yaitu 84. Untuk MgOH itu MR-nya adalah berapa MR-nya tadi ya? 58. Ya, kita tinggal cari mol saja. Mol sama dengan 1/84. Nah, setelah saya cari dapatnya 0,0119 mol. Sehingga di sini mol HCl yang bakal bisa dinetralisir itu setara ya, 0,0119 mol ya. Karena koefisiennya kan di sini sama-sama 1. Untuk yang MgOH itu 1/58 sehingga molnya di sini 0,0172 mol. Dan jumlah HCl yang bisa dinetralisir adalah 2 kalinya ya, 2 kalinya. Karena di sini kan koefisien HCl-nya 2 kali ya. Berarti di sini lari dia. Kenapa ini? Oke. Berarti di sini 0,0344 mol ya yang bisa dinetralisir HCl-nya. Ternyata MgOH ini lebih efektif dari NaHCO3 karena di sini kan HCl-nya lebih banyak yang dinetralkan gitu ya. Maka jawaban nomor 3 benar. Sebenarnya sih jawabannya udah pasti 1 dan 3. Cuman kita harus buktikan juga nomor 4-nya. Kebetulan nomor 4 ini bahasa Arab ya. Kayaknya saya takut tersesat ini, tapi saya mencoba untuk menjawab gitu ya. Oke, nomor 4 katanya kalimat ini bagian apa nih?
mag maghbun ya. Coba kita lihat mana sih yang bagian di sini ya. Maghbun ya, di sini maghbun itu katanya pada lafaz di atas merupakan kalimat fiil yang berkedudukan sebagai khabar. Saya pernah baca referensi khabar diikuti oleh mubtada, di mana khabar ini biasanya dalam bentuk isim nakirah ya. Cuman kalau saya lihat di maghbun ya, ini kalimatnya bukan fiil itu. Ini saya cari referensi masuk ke isim nakirah gitu. Jadi isim nakirah, sehingga di sini statementnya salah. Seharusnya bukan fiil tapi isim nakirah yang berkedudukan sebagai khabar ya. Maka ini salah jadinya. Seharusnya bukan fiil. Jadi 1 dan 3 maka jawabannya adalah B. Oke. Oke, kita lanjut soal nomor 11 ya. Indonesia merupakan negara kaya akan mineral tambang anugerah dari Allah sejumlah 4,35 gram mineral pirolusit yang mengandung unsur mangan dioksida. Mangan dioksida apa coba? MnO2 ya. Ini udah ada di sini, MnO2 yaitu mangan oksidanya. Dioksida maksudnya dengan larutan yang mengandung 0,63. Nah, ini ada yang ngaco satu ya datanya. Ini tidak dikasih tahu satuannya apa. Tapi setelah saya coba cari dan segala perhitungan, jadi ini sebenarnya dalam satuan massa yaitu gram ya. Oke, asam oksalat dihidrat, hati-hati sekali di sini katanya dihidrat berarti ada 2O-nya. Di sini berarti H2C2O4 2H2O ya bentuknya. Murni dalam suasana asam, proses titrasi menghasilkan proses reduksi sempurna mangan dioksida membentuk Mn2+. Berarti mangan dioksidanya itu habis bereaksi. Cuman masalahnya di sini adalah ketika MnO2-nya habis bereaksi, H2C2O4-nya ternyata bersisa. Karena di sini katanya kelebihan asam oksalat selanjutnya dapat dititrasi dengan 25 ml larutan kalium permanganat, 0,2 normal ya, normalitas bukan molaritas. Tentukan presentasi mangan dioksida yang ada di dalam mineral pirolusit yang angka hasilnya sama dengan jumlah ayat pada salah satu surat makiyah berikut. Jadi otomatis kalian harus tahu dulu al-lahab itu ada berapa ayatnya, al-mursalat ada berapa. Saya udah cari, al-lahab itu ada 5 ayatnya ya. Untuk si al-mursalat itu ada 50 ya ayatnya, ada 50 ayat. Dan untuk qaf itu ada 45 ayat. Dan untuk al-maidah sendiri ada 120 ayat. Berarti otomatis perhitungan kita harus bisa mendapatkan angka-angka ini untuk bisa tahu jawabannya apa. Oke, kita mulai dulu dari titrasi awal di sini ya. Titrasi awal, nanti baru kita mulai dari titrasi kelebihan atau back titration ya, biasanya dalam redox titration ya. Oke, baik, kita mulai dari yang ini. Karena ini soalnya pilihan ganda, jadi kita tidak perlu menyelesaikan sampai sempurna sekali. Karena yang kita butuhkan adalah koefisien-koefisien dari komponen yang berubah bilangan oksidasinya. Dalam hal ini Mn berubah, Hc juga berubah ya, H2C2O4, C-nya berubah menjadi CO2. Ini posisi 2-nya salah ya. Seharusnya 2-nya itu di bawah, jadi nggak mungkin CO2 itu di atas 2-nya gitu. Oke, kita mulai saja. Di sini kita tulis dulu reaksinya adalah apa nih? MnO2 ya, MnO2 ditambah C2O4 2- menjadi CO2 ditambah Mn2+ ya. Jadi saya tidak tulis semua untuk H2CO2O4-nya. Saya nggak tulis semua karena H ini juga sebenarnya nggak perlu ya, nggak ditulis pun juga nggak apa-apa. Oke, langkah pertama kita cari dulu biloxnya. Jadi untuk MnO2 ini biloxnya 0, O itu -2 jadinya -4 ya. Untuk supaya jadi 0 maka Mn-nya harus +4. C2O4 2- berarti bilox totalnya -2, untuk O-nya -8, maka supaya -2 di sini +6, tapi bilox yang sebenarnya dari C itu adalah +3 ya, karena kan ini 2 kali di sini. Untuk CO2 sendiri ini 0, -4, ini +4. Ini +2 ya. Kalau kita lihat di sini perubahan bilangan oksidasinya itu, ini kepencet ya. Emang suka begini kadang-kadang, suka kepencet. Sebentar ya, kita setting dulu. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat untuk si atom yang berubah bilox adalah Mn ya, dari 4 menjadi berapa nih? Menjadi 2 ya. Berarti rentang biloxnya itu ada 2. Untuk C-nya berubah dari 3 menjadi 4, itu rentang biloxnya adalah 1. Jadi pastikan tahapan pertama dalam penyetaraan reaksi redox adalah setarakan dulu atom yang berubah bilox. Nah, di sini yang berubah bilox itu adalah si Mn dan C. Dan kalau kita lihat Mn-nya sudah setara kiri dan kanan, untuk C-nya belum. Kiri C-nya ada 2, sebelah kanan C-nya masih 1. Berarti tambah 2 di sini.
Sehingga kalau kita tambah angka 2 untuk menyetarakan C, maka rentang Biloxnya nggak satu lagi, tapi jadi 2 ya. Maksudnya dikali 2 gitu, jadinya 2. Nah, di sini kalau kita perhatikan, rentang perubahan Biloxnya sama-sama angka 2. Otomatis kan kalau diperkecil jadinya sama-sama 1. Sehingga kesimpulannya reaksi ini tidak perlu kita kali silang elektron lagi gitu. Jadi reaksinya seperti ini. Dan kalau mau diselesaikan sampai penambahan H2O dan H plusnya karena suasana asam itu terserah kalian. Tapi di sini kita kan tidak butuh sampai ke situ. Kita hanya butuh koefisien dari semua komponen ini saja ya. Oke, di sini kita coba buat reaksi baru ya untuk yang sudah kita setarakan tadi. Kalau kita tulis ulang, berarti jadinya kan begini ya, MnO2 ditambah dengan C2O4 2- menjadi 2CO2 ditambah dengan Mn2+ ya. Di sini kita butuh membuat analisa dari reaksi ini, yaitu mula-mula reaksi sisa. Kenapa demikian? Karena tadi kan ada sisa reaksi ya. Oke, sekarang kita harus mencari dulu mol dari asam oksalatnya. Jadi mol asam oksalatnya ini mewakili oksalat dihidratnya ya. Jadi jangan H2C2O4 saja, ikuti saja perintah yang dikasih tahu di soal ya. Oke, kita mulai mencari di sini pakai tinta apa ya kira-kira? Pink aja deh. Ya, kita cari dulu di sini mol si H2C2O4 2H2O-nya. Berarti gimana rumusnya? Massa per mR ya. Massanya itu adalah 0,63. Untuk mR-nya saya udah cari. mR-nya itu adalah 126 ya, 126. Dan hasil molnya adalah 5 dikali 10 pangkat min 3 mol. Dan ini adalah nilai mula-mula untuk C2O4 2- ya, 5 dikali 10 min 3 mol. Nah, jadi maksud statement yang kedua di sini ternyata proses titrasi menghasilkan proses reduksi sempurna sehingga MnO2-nya itu 0 dan di mana kelebihan oksalat berarti ada sisa di sini. Sisa oksalatnya itu katanya dititrasi ya, dititrasi dengan KMnO4. Nah, jadi titrasi balik gitu. Walaupun memang sampel awalnya MnO2, berarti kan sama aja titrate back gitu ya. Ya, jadi otomatis kita harus tahu dulu koefisien reaksi dari titrasi balik ini seperti apa. Ya, kita buat lagi reaksi yang baru. Cuman di sini bukan pakai MnO2 lagi, tapi kita sudah memakai KMnO4 atau kita tulis saja MnO4- ya. Berarti di sini MnO4- mentitrasi balik C2O4 2- yang tersisa tadi, sehingga hasilnya juga sama karena biasanya reaksi redoks dari MnO4- dengan oksalat produknya pasti CO2 ya. Dan produk sampingnya atau produk yang satu lagi itu tergantung dari suasana. Maksud suasana gini, kalau suasananya asam itu biasanya produknya Mn2+ ya. Kalau suasananya basah biasanya bukan Mn2+. Jadi MnO4- itu menjadi Mn4+ ya. Oke, caranya masih sama seperti tadi, kita cari dulu Biloxnya ya. Di sini berarti min 1, min 8 plus 7. Untuk ini min 2, min 8 plus 6. Perlu diingat ini Bilox aslinya plus 3. Ini 0, min 4. Ini plus 4, ini plus 2 ya. Nah, kalau kita lihat rentang Biloxnya dari plus 7 menjadi plus 2 itu jaraknya 5. Plus 3 ke plus 4 jaraknya 1. Dan perlu diingat kembali di sini bahwasanya kita setarakan dulu atom yang mengalami perubahan Bilox. Dan kalau kita lihat yang mengalami perubahan Bilox Mn dan C, jadi otomatis C-nya kita setarakan dulu. Ini 2, ini 1 masih. Kita tambah 2 di sini gitu teman-teman ya. Oke, ketika kita tambah 2 di sini otomatis rentang Bilox si karbon harus kita kali 2, jadinya di sini 2. Nah, ini bisa kita kali silang karena memang nilai rentang ini berbeda ya, teman-teman. Ya, kita tinggal kali silang saja sehingga kalau kita kali silang maka kita akan mendapatkan reaksi yang seperti ini. 2MnO4- tambah 5C2O4 2- menjadi 10 ya. Karena kan dikali 5 tambah berapa nih? 2Mn2+. Nah, begitu. Jadi reaksi ini yang kita pakai untuk menentukan berapa sisa dari C2O4 di sini yang digunakan di sini untuk dititrasi oleh MnO4-, teman-teman. Oke, gimana? Bisa ya? Oke, baik. Sekarang kita akan mencari dulu berapa mol si KMnO4-nya. Tapi ini dalam satuan normal. Kita bisa mengubah normal menjadi molaritas. Caranya seperti ini ya, kita bagi dengan rentang Biloxnya gitu, PBO-nya, perubahan bilangan oksidasinya. Jadi di sini kita pakai tinta warna pink saja ya, biar konsisten.
Molaritas KMnO4 itu adalah normalitasnya kita bagi dengan perubahan Bilox ya. Normalitasnya 0,2 dan perubahan Bilox Mn di sini adalah 5. Jadi bukan Biloxnya tapi perubahan Biloxnya. Ya, jadi jangan salah nanti. Ini 5 dan hasilnya di sini adalah 0,04 mol per liter ya, teman-teman. Oke, ini yang pertama sudah ada. Sekarang kita cari molnya, berarti mol dari si KMnO4 sendiri itu sama dengan molaritas kali volume. Molaritas 0,04, volumenya udah ada di soal yaitu 25 mili atau 0,025. Setelah kita cari dapatnya 0,001 mol. Dan ini nanti kita pakai kemari ya, teman-teman ya. Apalagi sih ini yang kita cari? Oh, udah, langsung kita masukin saja. Berarti di sini MnO4 min-nya adalah 0,001 mol, sehingga untuk si C2O42 min-nya kan 5/2 ya. Berarti di sini mol dari C2O42 min adalah 5/2 dikali dengan 0,001, hasilnya 2,5 kali 10 min 3 mol ya, betul ya? Iya, bener ya. Karena kan dikali silang saja ya di sini. Maka di sini jadinya 2,5 kali 10 min 3 mol ya. Sorry, ini layarnya mengecil lagi. Ya, ini kita masukin ke atas ini karena ini adalah sisa ya. Jadi perlu kalian catat bahwasanya ini adalah mol sisa gitu, mol sisa. Ya, ini yang kita masukin ke mari lagi gitu. Oke, kita masukin lagi ke situ ya. Berarti kita pakai tinta yang lain. Warna apa sih tinta yang cocok? Hijau lah. Berarti di sini 2,5 kali 10 min 3 mol. Oke, berarti kalau di sini 2,5 kali 10 min 3, maka di sini kan 2,5 juga ya. Ya, berarti di sini 2,5 kali 10 min 3 mol dan ini sama semua. Kebetulan koefisiennya sama. 10 min 3 ini 2,5 kali 10 min 3 mol. Ya, kita sudah dapat mol dari MnO2-nya di dalam pirolusit. Artinya 4,35 ini belum benar-benar MnO2 semuanya ya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita mencari massa dari MnO2-nya sama dengan mol kali Mr ya. Untuk molnya tadi berapa? 2,5 kali 10 pangkat min 3 mol. Kita kali dengan Mr-nya. Mr udah saya cari juga dan ini sesat juga teman-teman ya. Mungkin lupa ketik kadang. Jadi Mn-nya bukan 14, Mn-nya itu AR-nya adalah 55 ya. Jadi harus hati-hati, kalian jangan buru-buru nyarinya. Nanti kalau kalian langsung masukin angka 14 sudah salah gitu ya. Nah, setelah saya cari MR-nya itu dapatnya adalah 87 ya. 87. Karena kan ini 55 ditambah 32 ya. Berarti kan 87. Ya, ini satuannya mol per gram per mol ya. Saya mungkin ada yang nggak nulis satuan. Jadi nanti kalian rapikan saja ya, gram per mol. Dan setelah saya cari itu dapatnya 0,2175 gram ya. Oke, terus untuk terakhirnya adalah kita cari persen. Berarti persen MnO2 di dalam pirolusit 0,2175 kita bagi dengan berapa tadi? 4,35 ya. Berarti di sini 4,35 kali 100%, sehingga hasilnya adalah 5 sekian kalau nggak salah. Coba saya ini dulu, betul nggak nih? 0,2175 bagi 4,35 ya, 35. Oh, pas ya. Jawabannya 5%. Ya, jadi angka 5 ini merupakan jumlah ayat pada salah satu surah Makkiyah. Berarti jawabannya adalah A ya. Oke, ini agak kebalik-balik. Jadi memang kalau nontonnya diputus-putus jadinya nanti nggak nyambung ya. Karena kita kan jadi dari bawah naikin ke atas gitu. Makanya nontonnya harus full ya. Dan jangan lupa saya ingatin selalu cek deskripsi video, kadang ada revisi di situ. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Ini adalah gambar grafik dari kelarutan suatu senyawa ya. Apakah senyawanya ionik atau senyawa kovalen? Kalau glukosa di sini kan kovalen ya. Dan di sini bukan senyawa ionik, dan sini kalau kita lihat ini ada beberapa senyawa dengan kelarutan tertentu pada suhu tertentu. Jadi kalau kita lihat di sini trennya semakin tinggi suhu, maka kelarutannya jadi semakin tinggi juga ya. Kalau kita lihat trennya, kecuali Na2SO4 di sini yang tiba-tiba suhu tinggi malah dia kelarutannya malah menurun gitu ya. Oke, ini udah ada grafiknya. Katanya gini, dari statement di atas yang sesuai dengan grafik maksudnya statement di bawah manakah yang benar ya, yang sesuai dengan grafik yang ada di atas gitu ya. Oke, kita lihat statement 1 ya. Pada suhu 40 derajat, kelarutan NaNO3 akan mengalami penurunan.
Karena di sini ada penambahan AgNO3 larutan. Maksudnya kalau ditambah AgNO3 akan menyebabkan decrease NaNO3 solubility. Ya, coba kita cek ya. Di sini kan kalau kita lihat trennya NaNO3 itu kan semakin tinggi suhu maka kelarutannya akan semakin semakin tinggi ya. Tapi dia minta pada suhu 40. Artinya di sini kan ada penambahan ion sejenis ya. Kalau kita ingat kembali teori penambahan ion sejenis, itu kita lihat di sini NaNO3. Sini kan kita asumsikan NaNO3 ini yang pertama solid, ini kita anggap dalam keadaan kesetimbangan ya, ada solubility produknya. Berarti Na plus aqua itu ditambah dengan NO3- aqua gitu ya. Artinya ditambah dengan suatu senyawa lain yaitu AgNO3. Kalau kita lihat Na dan Ag kan tidak mengalami efek pengendapan ya. Ini kan sama-sama kation. Berarti kita fokus aja untuk pengendapan dari NaNO3 melalui reaksi kesetimbangan gitu. Jadi NaNO3 di sini terurai menjadi Ag plus tambah NO3- ya. AgNO3 itu kan garam yang mudah larut. Sebenarnya NaNO3 juga garam yang mudah larut ya. Tapi beberapa referensi NaNO3 itu memang agak tidak terlalu benar-benar mudah larut gitu. Nah, jadi AgNO3 di sini memberikan Ag plus tambah NO3- yang mana NO3- ini merupakan ion sejenis dari NO3- di atas ya, atau NO3- dari NaNO3. Dan ini kalau hukum dalam kesetimbangan, dalam prinsip Le Chatelier, kalau NO3- ini akan menggeser kesetimbangan ke kiri ya, karena kita nambah konsentrasi di kanan sehingga kesetimbangan geser kiri dan jumlah solid akan semakin banyak. Berarti kalau jumlah solid semakin banyak, kesimpulannya apa? Solubility decrease ya, solubility decrease ya, decrease artinya menurun kelarutannya. Jadi jawaban nomor 1 itu benar ya. Ya, kita lihat statement nomor 2 ya. At point P, the value of Ksp NaNO3 is bigger than KNO3 ya. Ini memang harus hati-hati sekali. Kalau kita lihat memang NaNO3 itu memiliki rumus Ksp yang sama dengan KNO3. Tapi di sini kan sebenarnya titik P dalam konversinya massa. Artinya kan di sini massa solut dibagi dengan 100 H2O. Nah, jadi untuk mencari solubility sebagai dasar mencari Ksp, solubility itu kan mol per volume ya. Artinya di sini bukan dalam satuan mol. Jadi kalau kita lihat masih ada efek dari Mr si zat terlarutnya. Nah, gitu. Karena suka terkecoh kita ya di sini ya. Kalau kita lihat NaNO3 itu terionnya udah tadi di atas ya. Terus saya tulis lagi. NO3- untuk KNO3 itu terurai menjadi K plus tambah NO3- ya. Ini kan rumus Ksp-nya sama ya. Ksp-nya yaitu S kuadrat. Dimana S ini kan solubility. S itu solubility yaitu mol per volume gitu ya. Nah, sehingga di sini kan kita butuh mengubah dulu mol dari si zat terlarut ini gitu teman-teman ya. Jadi nanti jangan langsung wah ini kan rumusnya sama, otomatis berarti Ksp-nya sama. Nah, sekarang untuk pembuktian lebih lanjut kita cari mol saja gitu ya. Kita cari dulu mol dari si NO3-nya ya, mol NaNO3-nya. Dan di sini kalau kita lihat ya, masanya di sini mungkin sekitaran 130 lah saya ambil ya di tengah. 130 dan untuk Mr dari NaNO3 itu berapa ya? 14 tambah 23 tambah 48 berarti jadinya 85. Nah, 85 setelah kita cari 130 kita bagi 85 itu 1,529 mol ya. Nah, untuk mol si KNO3 pasti akan lebih kecil ya. Kenapa lebih kecil? Karena kan MR-nya lebih besar ya, 39 tambah 14 tambah 48 ya. Betul ya, 48 ya. Berarti 101. Nah, berarti 130 bagi 101 jadinya 1,287 mol. Nah, kalau kita lihat di sini, mol dari NaNO3 itu lebih besar daripada si KNO3. Pembaginya kan sama nanti ya dalam 100 gram H2O. Kita anggap aja rho-nya 1 gitu ya. Nah, berarti otomatis jawaban nomor 3. Nomor 2 itu adalah benar kan ya? Karena di sini si NaNO3 itu molnya lebih besar. Jadi nanti kan S-nya juga lebih besar kayak gitu. Oke, saya rasa tidak ada masalah untuk bagian nomor 2 ya. Sekarang kita lanjut untuk nomor 3. The solubility KNO3 increase as temperature increase because the endothermic reaction of KNO3 in the water ya. Ini make sense ya. Karena di sini kan kita lihat KNO3-nya itu semakin tinggi suhu menyebabkan kelarutannya semakin tinggi. Berarti kan dia menyerap energi gitu. Maka reaksi ini udah pasti endothermic ya. Endothermic, maka delta H-nya itu pasti plus ya. Maka nomor 3 juga benar. Dan nomor 4 ini juga coba kita lihat. In general, dalam secara umum, solubility of glucose
itu is higher than NaCl because the ionization energy of the glucose in the water is higher than NaCl. Nah, ini yang kalau kita lihat paradoknya ya, coba kalian lihat paradoknya. Kalimat pertamanya benar ya, the solubility of glucose is higher than NaCl. Benar, tapi sebabnya yang salah. Bukan karena energi ionisasi. Biasanya kan energi ionisasi ini untuk unsur gitu ya. Saya belum pernah ketemu senyawa punya energi ionisasi. Of the glucose in the water is higher than NaCl. Biasanya kalau senyawa ionik itu kan adanya energi hidrasi ya, entalpi hidrasi. Tapi kalau glukos saya nggak ketemu yang namanya entalpi hidrasi. Tapi saya cari referensi, glukosa itu kayak akan gugus OH gitu ya, kayak akan gugus OH sehingga ini mudah berinteraksi dengan molekul air. Jadi saya rasa sebenarnya ini yang menyebabkan kemampuan dia mudah larut dalam air ya. OH-nya itu banyak. Jadi mudah berinteraksi gitu ya, mudah berinteraksi dengan H2O ya, dengan H2O melalui dipol-dipol ya, melalui dipol-dipol gitu ya, dipol-dipol. Oke. Nah, jadi saya rasa ini alasan yang tepat. Jadi bukan energi ionisasi. Ya, 1, 2 dan 3, maka jawabannya adalah C ya. Oke. Yap, kita lanjut soal nomor 13 ya. Nah, di sini ini kalau yang hafal hadis arba'in ya, hafal hadis arba'in langsung selesai soal ini gitu. Jadi maksudnya hadis ini nomor berapa di dalam hadis arba'in gitu. Ini kan nomor 32 sebenarnya. Tapi kalau yang tidak hafal otomatis kita harus mencari ini gitu. Nah, cuman di sini ada sedikit kesalahan data ya kalau saya lihat. Ada yang tidak logis gitu. Saya udah coba cari juga dengan data yang disediakan di sini, hasilnya itu malah berserak ya angkanya. Nah, di sini kalau kita lihat Rasulullah mengisyaratkan melalui hadis di atas agar kita tidak membuat kemudaratan. Sekian. Katanya gini, teknologi terkini telah berhasil mengelola limbah logam berat yang berbahaya dan menjadikannya bermanfaat melalui proses elektrokimia. Lapisan kromium yang tebalnya 3 x 10 pangkat 3 cm disepuhkan pada bumper mobil dengan luas permukaan 2 x 10 pangkat 3 cm pangkat 2. Dari sini ada nggak yang nggak make sense gitu menurut kalian? Kalau saya yang nggak make sense tebalnya, ini tebalnya kenapa bisa 3 kali 3000 cm? Berarti kan otomatis ini 30 meter gitu ya. Tebal banget ya 30 meter dalam kita melapisi bumper mobil gitu. Tapi kalau luas saya yakin ini sudah make sense ya. Luas bisa kita anggap saja ini benar gitu untuk luasnya. Tapi kalau tebalnya terlalu tebal 30 meter itu sampai apa tuh bisa nyeruduk gitu. Nah, jadi menurut saya ini salah ya. Salah di pangkat eksponennya. Seharusnya di sini 10 pangkat min 3 ya seharusnya. Jadi ini kita revisi dulu dan saya sudah cari kesalahan di situ seperti itu. Jadi ini 3 dikali 10 pangkat min 3 cm seharusnya. Oke, satu lagi katanya gini. Jika digunakan arus 250 ampere, maka lama arus dalam menit yang harus dilewatkan ke dalam sel untuk memperoleh ketebalan yang diinginkan dengan nomor hadis arba'in di atas adalah. Di sini ada yang kurang lagi informasinya, yaitu dia tidak bilang limbah si kromiumnya itu bermuatan berapa plus. Kan di alam ini yang paling stabil krom itu bisa dalam 6+, bisa dalam 3+ ya. Yang paling stabil ion dari krom. Saya sudah coba cari krom 3+, tidak dapat jawabannya. Nah, tapi kalau misalkan saya cari menggunakan krom yang 6+, jawabannya dapat ya, yaitu 32 gitu. Kita arahkannya ke 32 sih. Oke. Ya, jadi di sini kita disclaimer dulu bahwasanya limbah yang dimaksud logam berat di sini adalah logam berat Cr muatannya 6+ ya. Sehingga nanti waktu proses electroplating atau pengendapan itu berarti membutuhkan 6 elektron ya. Di sini membutuhkan 6 elektron untuk menjadi logam Cr yang terlapisi di bumper mobil. Oke, di sini kita mulai dari menghitung volume bumper dulu karena kita kan butuh tahu berapa massa dari si kromnya. Nah, caranya gimana? Di sini kita cari volumenya, kita kali aja luas dikali tebalnya. Berarti volume si kromium yang menjadi bumper langsung aja 3 kali 10 min 3 cm kali 3, kenapa 3 lagi? Seharusnya 2 ya. Berarti di sini 2 dikali 10 pangkat 3 cm pangkat 2. Berarti jadinya di sini berapa ya? 6 cm pangkat 3. Ini kan berarti satuan volume ya. Nah, selanjutnya kita mencari massa si Cr adalah V kita kali dengan rho ya.
V-nya 6 cm pangkat 3. Untuk rho-nya sudah ada di sini. Ini rho-nya. Berarti 7,2 gram cm pangkat min 3. Oh, min 1. Min 3 ya. Ya, min 3. Nah, sehingga hasilnya setelah saya cari itu 43,2 gram ya. Oke, terus selanjutnya kita cari mol, karena kita butuh mol elektronnya untuk konversi menjadi waktu ya. Berarti mol Cr itu sama dengan massa per AR ya. AR nggak dikasih tahu di soal, hafal aja Cr itu AR-nya 52 ya. Berarti 43,2 kita bagi dengan 52 AR-nya. Sehingga molnya adalah 0,8307 mol ya. Oke. Sekarang kita bisa mencari mol elektronnya. Mol elektronik saya potong dulu. Mol elektron adalah kan tadi dari Cr di sini ya. Maka mol elektronnya 6/1 atau 6 dikali dengan 0,8307 sehingga hasilnya di sini mol elektronnya 4,98442 mol. Oke, kita punya persamaan di mana T sama dengan mol elektron kita kali dengan Faraday ya. Ini berarti jadinya per arus ya, per I gitu. Ini kan dasarnya dari sini ya. Q itu kan I kali T. Q itu juga bisa kita cari dari mol elektron dikali Faraday. Jadi tinggal kalian gabung-gabung aja. Oke, mol elektron sudah ada yaitu 4,9842. Tetapan Faraday berapa? 96500 ya. Untuk arusnya di soal udah disebutin yaitu 250 ampere ya. Oke, sehingga hasilnya di sini, waduh lompat ya. T-nya sama dengan, saya udah cari langsung saja ya, 1923,9012 detik ya, detik. Dan karena dia minta dalam menit, tinggal bagi aja dengan 60, hasilnya adalah 32,065 menit gitu ya. Oke, jawabannya adalah D ya. Oke, kita lanjut lagi nomor 14. 14 apakah ada kekacauan di sini? Ternyata setelah saya lihat tidak ada. Cuman di sini saya juga butuh pendapat teman-teman ya. Untuk wacana hadis ini yang sesuai nggak dengan statement pada teks gitu. Nabi Muhammad SAW memberikan tuntutan kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan gigi dan mulut karena kebersihan makanan merupakan bagian dari iman ya. Kuncinya di sini ya, kunci ibadah. Aduh, lompat terus ya. Kebersihan merupakan sebagian dari iman gitu. Rasulullah senantiasa membersihkan gigi menggunakan kayu siwak di setiap awal aktivitas sholat hingga sebelum tidur. Siwak ini keluar juga di tahun 2022 ya soalnya. Tapi dengan model perhitungan komposisi obat kumur gitu. Kayu siwak mengandung fluoride serupa dengan kandungan pasta gigi yang membuat enamel gigi lebih kuat. Pasta gigi umumnya mengandung natrium fluorida sebanyak 0,24% massa. Ya, ingat ya, pasta giginya ada 0,24% massa saja NaF ya. Jika dalam satu kemasan pasta gigi memiliki berat 116 gram, maka pernyataan berikut yang benar adalah. Nah, saya jawab dulu yang bagian kimianya, nanti yang bagian integrasinya sama-sama ya. Ya, sama-sama dikoreksi gitu maksudnya. Oke, kita mulai cari dulu massa dari si NaF atau natrium fluorida dalam pasta gigi yang 119 gram. Kita kali aja 119 dikali dengan 0,24 kita bagi dengan 100 ya. Nah, ini udah saya cari, itu dapatnya adalah 0,2856 gram. Ya, kita sudah dapat massanya, berarti kan kita butuh jumlah partikel fluoride ya. Karena di sini kan dia bilang dalam satu kemasan fluoridanya berapa. Ya, kita ionisasi aja dulu di sini ya. Untuk si NaF terion menjadi Na+ tambah F- ya. Kita cari mol NaF. Mol NaF adalah massa kita bagi dengan Mr. Massanya 0,2856 tadi. Untuk Mr-nya itu adalah 42 ya. Karena F itu kan 19. 19 ditambah 19 tambah 23 kan jadi 42. Dimana molnya itu dapatnya adalah 6,8 kali 10 min 3 mol. Nah, jadi sebenarnya bagian ini sudah menyelesaikan jawaban yang 3 gitu. Dalam satu kemasan konsentrasi senyawa NaF, di sini konsentrasi tapi satuannya mol gitu ya. Berarti sudah selesai ya di sini yang jawaban nomor 3. Oke, nah kita buktikan yang nomor satunya dulu ya. Nah, di sini nomor 1 dia perlunya adalah F-nya saja, ion F. Jadi nggak dia minta NaF. Kebetulan saja di sini koefisiennya sama ya, sama-sama 1. Maka mol dari F- itu juga pasti sama, yaitu 6,8 kali 10 min 3 mol. Ya, sehingga jumlah partikel dari F- adalah mol kali Avogadro ya. Berarti 6,8 kali 10 min 3 kita kali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23
Sehingga setelah saya cari itu dapatnya 4,0936 kali 10 pangkat 21 partikel ya, partikel ion fluoride gitu. Ya, jawabannya benar juga untuk yang bagian satunya. 1, 3 benar, ternyata belum bisa menjawab ini karena 1 dan 3 itu bisa A, B atau D ternyata ya. Oke, sekarang kita lihat nomor 2. Katanya di sini statement nomor 2 itu dibilang apa di sini katanya? Hadis Nabi yang sesuai dengan wacana di atas adalah ini gitu. Laula an asyqa ala ummati. Ya, saya sudah coba cari arti dari hadis ini ya. Saya tulis artinya dulu ya di sini. Artinya adalah seandainya ya, seandainya tidak memberatkan umatku ya. Umatku sungguh aku akan memerintahkan gitu ya. Sungguh aku akan memerintahkan apalagi nih? Mereka untuk bersiwak gitu atau menyikat gigi. Perintahkan mereka untuk menyikat gigi ya. Menyikat gigi atau siwak ya, bersiwak maksudnya. Setiap hendak melaksanakan sholat gitu. Setiap hendak melaksanakan sholat. Hendak melaksanakan sholat. Nah, kalau kita lihat di sini agak benar ya, bukan agak, sepertinya memang benar gitu ya. Karena kan di sini memberikan tuntunan kepada umatnya untuk selalu menjaga kebersihan gigi dan mulut karena kebersihan merupakan sebagian dari iman. Terus katanya gini, Rasulullah sendiri kan membersihkan giginya menggunakan kayu siwak setiap awal aktivitas dan di sini ada kata-kata sholat gitu ya. Berarti statement 2 ini seharusnya benar. Nah, untuk yang nomor 4, ini saya udah capek nih cari referensi. Saya nggak dapet bagian ininya. Saya nggak mau mengartikan dengan versi saya karena saya ilmu bahasa Arabnya agak kurang ya. Tapi hadis yang saya dapat dari referensi yang udah saya cari lama banget gitu, saya cuma dapat bagian ininya saja, bagian yang ini, yang biru ini. Yang mana di sini artinya kebersihan itu ya, kebersihan itu dapat mengajak orang kepada iman, dapat mengajak orang kepada iman. Nah, terus sedang iman itu akan bersama pemiliknya di surga gitu ya. Sedang iman itu akan bersama pemiliknya ke surga gitu, ke surga. Oke. Jannati ini kan surga ya. Nah, jadi kalau kita lihat kebersihan itu dapat mengajak orang kepada iman, sedangkan iman itu akan bersama pemiliknya ke surga. Saya rasa ini juga cocok karena kan di sini kebersihan merupakan bagian dari iman gitu ya. Jadi nomor 4 juga benar, maka jawabannya adalah benar semua ya. Oke. Kita lanjut lagi nomor 15. 15 ini saya benar-benar pusing ya. Pusing sekali ini. Dia mau banyak juga, ada yang salah referensinya, terus ada yang salah statement pernyataannya gitu. Jadi kita koreksi bersama lah ya. Ya saya juga masih belajar. Kalau ada yang salah sampaikan aja di kolom komentar. Gak apa-apa kok, kita kan sama-sama saling belajar nih. Oke, kita lihat. Ada beberapa indikator di sini ya, indikator asam basa A, B, C, D, E, F ya. Walaupun gambarnya ada yang kembar nih untuk A dan F ya. Di sini kalau kita lihat pernyataannya itu adalah dia menyatakan setiap huruf ini adalah indikatornya apa. Kalau kita lihat dari pernyataan ini dan warnanya apa, ini sesuai dengan fenomena statement di bawah gambar. Nah, jadi biasanya kan indikator itu kita anggap aja rumus umumnya HIN ya. Indikator itu kan biasanya dalam bentuk asam ya. Dan dia bisa mengalami resonansi kata rangkapnya, sehingga karena pengaruh pH biasanya, dan itulah yang membuat perubahan warna dari indikator ya. Jadi kalau kita lihat reaksi ionisasi umum dari indikator itu adalah H+ tambah indikatornya negatif. Jadi biasanya dalam bentuk HIN ini itu punya warna yang berbeda ya. Ini kita tulis aja warna A, dan ini bisa aja menjadi warna B, dan warnanya itu kita tidak bisa tebak. Maksudnya kita nggak bisa menerka-nerka, kita harus cari tahu referensi juga, A-nya apa, B-nya apa. Ya, jadi mungkin inilah yang harus kita
pahami di sini. Karena untuk bisa menjawab statement ini otomatis kalian harus tahu indikator ini perubahan warnanya apa gitu. Nah, jadi nanti mungkin bisa cari aja referensi beberapa indikator asam basa dan kalian bisa lihat aja strukturnya apa ini senyawanya dan rentang pH-nya berapa, warna yang berubahnya apa gitu ya. Oke, saya rangkum dulu. Untuk yang nomor A ya, ini namanya metil oreng. Ini saya udah cari referensinya. Saya kasih nama di sini metil, aduh warnanya biar konsisten, apa kita tulis hijau aja ya. Ini namanya metil oreng ya atau jingga. Nah, metil oreng ini rentang pH-nya itu adalah 3,1 sampai 4,4 dan warnanya itu adalah merah ke kuning ya. Merah ke kuning. Jadi ingat saja untuk area 4,4 ke atas pasti kuning ya. Area 3,1 ke bawah itu merah gitu. Untuk yang B itu namanya phenolphthalein ya. Ini namanya phenolphthalein. Saya tulis dulu phenolphthalein ya. Dan ini untuk rentang pH-nya 8,0 sampai 9,6 dan di sini warnanya tidak berwarna. Saya tulis saja bening ya, menjadi pink ya gitu. Artinya 4,9 ini area basa itu menjadi pink, kalau area asam itu menjadi bening. Sebenarnya 7,5 juga masih dianggap basa ya sebenarnya, untuk netral kan di area 7, artinya di bawah 8 itu bening warnanya gitu. Oke, untuk yang C itu berarti apa yang C? Yang C ini namanya metil merah. Yang C namanya metil merah. Dan pada metil merah ini rentangnya itu 4,2 sampai 6,2 dan warnanya adalah merah menuju kuning gitu ya, merah menuju kuning. Dan untuk yang sebelah kanan ini ada salah struktur ya, saya revisi dulu. Untuk timofthalein ini ada cabang isopropilnya, dia lupa kali ini isopropilnya, terus ada isopropilnya para terhadap metil di bawahnya dan ini dia lupa ya. Dan ini namanya timofthalein ya. Ini namanya timofthalein, saya tulis dulu lah. Ini timofthalein ya. Phthalein dan ini rentangnya itu 9,3 sampai 10,6 dan warna yang berubahnya itu adalah bening menuju biru ya. Untuk yang E itu namanya adalah bromothymol blue ya. Biasanya sebut bromthymol ya, tapi namanya bromothymol blue dan ini rentangnya adalah 6 sampai 7,6 di mana rentang warnanya itu adalah kuning menuju biru gitu. Dan ini yang ngaco nomor F adalah metil oreng juga. Cuman ini metil oreng dalam suasana basa kayak gitu ya. Ini sama aja metil oreng dan datanya sama seperti di atas. Dan perlu kalian lihat di sini suasananya asam ya. Asam, ini basa. Jadi jangan terkecoh nanti basa ini basa. Oke ya. Oke, baiklah, datanya sudah kita kasih keterangan dan warna-warna juga sudah saya tulis. Kita tinggal cocokin saja dengan pilihan jawabannya ya. Oke, kita lihat yang A. Metil oreng adalah A katanya. Betul, metil oreng. Berwarna merah pada suasana asam. Merah pada suasana asam. Betul ya, ini merah. Maksudnya mungkin asamnya di bawah 3 kali ya. Asam merah, oke. Di mana perubahan warna disebabkan oleh resonansi. Saya kurang surnya itu di isomer. Belum pernah saya dengar resonansi isomer elektron. Resonansi ya resonansi elektron gitu ya. Jadi saya nggak ngehnya di bagian isomer. Jadi satu salah. Nomor 2, phenolphthalein saat tidak berwarna. Berarti kondisi asam dari phenolphthalein itu bening atau tidak berwarna. Berarti ini benar ya pernyataan ini. Suasana asam ini berwarna merah, ini juga benar. Cuman di ujungnya yang kurang bagus nih kalimatnya. Perubahan warna terjadi jika perubahan ion hidrogen menggeser posisi kesetimbangan. Ya, kira-kira boleh kita anggap karena penambahan H+ bergeser ke kiri ya, ke kiri menyebabkan dia menjadi bergeser ke arah tidak berwarna. Maksudnya ion hidrogen itu memang benar-benar salah satu faktor yang bisa menggeser. Mungkin bukan salah satu faktor lagi, memang udah faktor yang bisa mengubah warna indikator, yaitu perubahan pH. Nomor 2 ini benar ya. Nomor C, dinitrofenol. Dari namanya sudah salah karena C ini bukan dinitrofenol tapi metil merah. Tidak usah kita cek lagi. Untuk yang yang D, timofthalein. Nah, ini timofthalein tadi katanya berwarna biru pada suasana basa. Benar ya? Basa berarti kan area biru di sini.
betul ya. Berarti biru ini benar. Ya, perubahan warna disebabkan oleh terbukanya struktur akibat kenaikan pH. Ya, saya cari gambar sebenarnya dari timolphthalein. Ini C yang dengan O ini sebenarnya nempel gitu. Jadi waktu terjadi mungkin terjadi perubahan pH ya, itu bisa terjadi pembukaan cincin gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Ini benar. Nomor 4, nomor 5. E adalah bromothymol blue, berwarna kuning terang pada suasana asam. Bromothymol kuning ya, betul ya, di sini asam dia kuning di bawah 6. Berarti ini juga benar. Yang dipengaruhi perubahan panjang gelombang ya. Sebenarnya kan cahaya tampak itu pada sinar UV di area panjang gelombang cahaya tampak gitu, makanya muncul warna-warna tertentu. Berarti nomor 5 benar. Nah, nomor 6, saya merasa nomor 6 ini mungkin si pembuat soal salah ketik gitu ya. Karena statement ini benar dan lagi jawaban 2, 4, 5 cuman adanya di D gitu, dan harusnya 6 ini benar ya. Saya curiga ini dia mungkin salah ketik. Maksud dia mungkin bukan A, tapi dia maunya ini adalah C, mungkin ya. Kalau ini C, berarti methyl red ada di C, ini benar. Berwarna kuning pada suasana basah ya. Suasana basah kuning benar ya, di atas 6,2. Karena memiliki sistem terkonjugasi yang dapat menyerap gelombang. Ya, ini benar. Sistem konjugasinya mengalami perubahan pada pH tertentu, maka jawabannya adalah D ya. Ya, oke, ini saja mungkin yang dapat saya bahas ya. Kita lanjut lagi ke sesi yang kedua. Kita masih ada sekitar 16 sampai 30 ya soalnya untuk 2021. Kita akan bahas semua ya. Jangan lupa cek kolom komentar, cek kolom deskripsi ya. Oke, sampai jumpa, semoga sukses, see you.